Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini Mimin bakal melanjutkan pembahasan manga atau spoiler dari anime Shangri La Frontier. So, mohon maaf banget ya gue kalau jarang update karena kesibukan dan hal-hal lain. So, kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya. Buat kalian yang belum lihat pembahasan sebelumnya atau spoiler sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini supaya kalian bisa memahami alur cerita pembahasan kali ini, guys. Nah, di video kali ini kita melanjutkan chapter sebelumnya dan memasuki ke chapter 68, dan mungkin gue bakal bahas 4 atau 5 chapter ke depan. Oke. Sebelum kita ke pembahasan, Mimin infokan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan sobat kalian yang berbaik hati mau donasi deh, kalian bisa melalui rekening ataupun DM dulu ke Instagram Mimin yang ada di deskripsi. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan spoiler dari anime ini, guys. Kali ini Sandraku melanjutkan operasi membasmi kristal Scorpion. Sandraku menyerbu kawanan Scorpion itu dan mencoba mengalahkannya. Jadi di video sebelumnya kita lihat si Sandraku ini berniat untuk mengambil penyengat dari Scorpion ini karena itu adalah bagian yang kurang, dan dia juga mau mengumpulkan material yang lain untuk keperluan si Bilak ini yang sedang mau mencoba menempa sebuah item ya, dan memerlukan material dari kristal Scorpion. Tapi kali ini ia bertemu dengan kristal Scorpion yang gak biasa karena kristal Scorpion kali ini berwarna emas, dan kemungkinan ini adalah monster langka. Serangannya juga lebih mematikan, di mana Scorpion emas itu memiliki capit yang lebih besar dan tajam. Sandraku membayangkan seperti dua pedang besar yang dibawa oleh Besaiger Zero, yang ia mengumpamakannya kedua capitnya itu adalah pedang besar milik Besaiger Zero. Wah, ngeri ya kalau dibayangkan pedang kayak gitu. Selain itu serangannya juga cepat, tapi tampaknya kulit atau armor dari dari Scorpion emas ini nggak terlalu keras. Jadi ini ibaratnya ia mengorbankan defense untuk menaikkan attack ya, dan juga biasanya sebaliknya, kalau attacknya lemah, defense-nya itu kuat. Serangan-serangan Scorpion masih bisa Sandraku tangkis dan hindari, tapi kali ini hal mengejutkan terjadi, di mana Scorpion menembakkan racun dari sengatannya. Itu merupakan serangan jarak jauh yang gak terduga. Selain itu juga memiliki efek poison yang menakutkan kalau mengenai si Sandraku. Dan seperti yang kita tahu, Sandraku ini memiliki defense dan HP setipis tisu ya. Tapi Sandraku menganggap itu masih enteng ya, walaupun cuma tembakan poison itu masih bisa dihindari. Kemudian ia menerjang Scorpion itu, tapi ternyata rentetan racun yang dikeluarkan oleh Scorpion itu sangat banyak, dan sepertinya mustahil dihindari kalau ia menerjang dari depan seperti itu. Tapi untungnya Sandraku berhasil berteleportasi ke Inventoria. Wah, ini Inventoria sangat efektif banget dan seringkali menyelamatkan si Sandraku dari bahaya ya. Jadi buat kalian yang gak tahu, item Inventoria ini adalah item yang ia dapat dari drop a unique monster Wesemon ya, yang dimana bisa menggunakan efek dari item itu, si penggunanya travel ke dalam dimensi Inventoria. Ini buat kabur ya, licik sih ini. Sandraku harus memikirkan cara untuk menangani racun itu. Dia tidak bisa terus menghindar terus setelah di Inventoria, karena itu akan menghabiskan mana yang banyak jika ia terus-terusan travel ke Inventoria. Sekarang hanya bisa travel ke Inventoria 6 kali lagi. Setelah memperhatikan sengat itu, akhirnya Sandraku berhasil menemukan celah di bagian sengatan itu. Ya, itu tepat di bawah badan antara sengatannya itu ya, di sela-sela itu, dan ia membuat serangan dengan skill Glowing Pierce ke titik itu, dan membuat bagian itu berhasil terputus, guys. Tapi setelah terputus, Sandraku dibuat terkejut lagi karena Scorpion emas itu mampu regenerasi dan memulihkan bagian yang putus. Waduh, udah capek-capek nyerang ternyata bisa regenerasi, guys. Monster ini benar-benar memiliki kemampuan yang sempurna. Sandraku jadi teringat dengan lawannya, yaitu Lycaon dan Wesemon, yang benar-benar sulit. Sandraku sempat takut, tapi ia memantapkan tekadnya
dan bersiap-siap mengalahkan monster ini. Kalau takut ini bukan Sanraku banget lah ya. Sanraku menyerang penyengat dengan Glowing Pierce dan menghindari serangan-serangan Scorpion itu. Tapi Sanraku sangat kesal setelah menerima damage. Scorpion itu akan melompat ke atas dan melakukan pemulihan. Jadi setelah menerima damage nih, Scorpion langsung loncat ke atas, kabur, terus melakukan pemulihan ya. Setelah mengamati, Sanraku berasumsi kalau bulan itu memicu regenerasinya. Ia harus mencari cara menghentikan efek regenerasi yang dilakukan oleh Scorpion emas ini, guys. Tapi setelah serangan berikutnya, sayang sekali senjata pedang Empire Twin Bee-nya sudah melemah, guys. Ia mengganti dengan Twin Blade Moon-nya dan mulai memberikan damage. Tapi ini benar-benar menjadi pertempuran yang sengit semenjak terakhir kali si Sanraku melawan Wesemon. Skill demi skill ia lemparkan, tapi efek regenerasinya benar-benar sulit diatasi. Kali ini Sanraku berniat tidak memberikan waktu untuk regen terhadap Gold Scorpion ini. Dengan skill Vorpal Blade Arts like Mirror Moon, ia mengenai Scorpion emas saat hendak melakukan pemulihan. Kemudian Sanraku menyerang lagi dengan skill Boneless Masker. Skill itu memberikan tebasan kuat terus-menerus, tapi menyedot staminanya hingga habis. Tapi di lain sisi akan membuat penggunanya sulit menghindar, karena ini ibaratnya adalah skill yang ketika dipencet itu nggak bisa asal menghentikan ya. Kemudian Sanraku memanfaatkan item inventorianya untuk menghindari serangan mematikan Scorpion itu setelah melancarkan skill Boneless tadi. Tapi setelah semua itu, Scorpion itu hendak memulihkan diri lagi. Hal ini membuat Sanraku sangat kesal. Saking kesalnya, Sanraku melemparkan satu pedangnya ke Scorpion dan berhasil menancapnya. Tapi ini bukan asal lempar, ia sudah merencanakan sesuatu. Kemudian Sanraku menyusulnya dengan skill Seven Bolt Leap melesat ke arah Scorpion. Kemudian ia susul dengan skill Hand of Fortune, yaitu sebuah skill yang mengandalkan keberuntungan. Kemudian ia memukulkan pada pedang yang tertancap tadi, dan Scorpion kali ini gagal melakukan regen. Sekarang stak dari pedang Togetsu Twin Moon-nya sudah maksimal. Sanraku menggabungkan pedang Togetsu keduanya ya, dan menjadi sebuah pedang panjang. Kemudian Sanraku menebas penyengatnya dengan skill Cleaver. Penyengat Scorpion itu berhasil dipotong, guys, setelah ia memanfaatkan buff dan skill gabungan dari pedangnya itu. Sanraku segera melompat ke arah potongan penyengat itu untuk mengambilnya. Hampir saja kejadian sama terulang, dimana ia terbunuh saat hendak mengambil penyengat itu. Nah, buat kalian yang udah lihat bagian manga sebelumnya, yang dimana ia gagal mendapatkan penyengat, itu kocak sih ya. Padahal tinggal segenggaman lagi ia berhasil, tapi malah mati. Tapi kali ini Sanraku sudah mengantisipasinya dengan skill Double Jump Skywalker yang membuat dirinya terdorong dan berhasil melompat mengambil penyengat itu. Dan ya, item itu berhasil didapatkan, guys. Kali ini Sanraku berhasil mendapatkan item langka dari monster yang langka juga, coy. Ini material pasti bakal berguna banget dan menghasilkan item yang OP sih, gue yakin. Tapi pertempuran masih belum berakhir. Scorpion itu tampak marah dan menyerang Sanraku. Sanraku hanya punya cukup mana untuk satu kali lagi travel ke Inventoria. Tapi daripada kabur, Sanraku berniat mengalahkannya, dan ia memiliki cara yang kemungkinan dapat mengalahkannya, guys. Kemudian Sanraku memancing Scorpion itu mengikutinya sepanjang jalan. Ia membuat Scorpion lain juga mengikutinya, karena Sanraku beranggapan kalau Scorpion yang lain itu bermusuhan dengan Scorpion emas ini. Karena dimana sebelumnya pertama kali kedatangan sini, ia melihat Scorpion emas ini sedang bertarung dengan Kristal Scorpion. Nah, ini pasti Sanraku mau mengadu ya. Setelah memancing banyak Scorpion itu, Sanraku kemudian travel ke Inventoria dan mencoba keberuntungannya apakah Scorpion emas itu akan bertarung dan kalah melawan Kristal Scorpion yang lain. Setelah menunggu beberapa saat, itu benar-benar terjadi. Ia melihat satu capit Scorpion emas yang putus dan mengira berhasil dikalahkan. Sanraku sangat senang dan mengambil item itu, tapi saat kegembiraan itu datang,
tiba-tiba dari atas muncul kembali Scorpion emas itu. Ya hanya dengan satu capit ya, dan ternyata mampu mengalahkan banyak gerombolan kristal Scorpion lain. Wah, ini OP sih. Walaupun sudah dikeroyok, Scorpion emas ini masih mampu bertahan dan mengalahkannya guys. Walaupun mana Sandraku tinggal sedikit, Sandraku ini harus tetap bertekad untuk mengalahkan monster ini guys. Selain itu Scorpion emas juga serangannya sudah mulai melemah dan akurasinya itu nggak akurat. Tapi Scorpion itu melakukan uap yang membuat Sandraku kesusahan dalam melihat area ini. Jadi si Scorpion ini mengeluarkan semacam uap ya. Melihat itu ia teringat dengan item yang ia dapat dari golem sebelumnya, sebuah item yang mirip dengan granat, dan ia ingin menggunakan item itu guys. Sandraku melempar item itu, bentuk granat ini lucu dan akan menari sampai batas waktu tertentu, kemudian akan meledak. Ledakannya cukup dahsyat dan membuat Scorpion kehilangan keseimbangan. Sandraku memanfaatkan momen itu dan menyerangnya dengan skill Forbal Blade Arts Half Moon Cleave dan berhasil memotong capitnya. Sekarang Scorpion itu udah nggak punya senjata ya, karena penyengat udah potong, capit udah hilang. Ya, yang tersisa hanya badan dan potongan itu ya. Sekarang saat hendak menebasnya, badan penyengatnya ternyata masih berfungsi anjir, tapi nggak ada penyengatnya dan menyerang senjata Sandraku dan terlempar. Sekarang Sandraku yang tanpa senjata guys. Sandraku segera mundur dengan skill Skywalker dan mengeluarkan senjata yang lain yang ada di dalam tasnya. Ia menggunakan senjata Mars Dagger. Ia meluncurkan skill pengakhiran dengan Glowing Pierce dan berhasil membasminya. Sandraku mengaku jika ia tidak punya inventory ya, ia pasti tidak bisa mengalahkan monster ini cuy. Karena monster ini si Sandraku akui hampir sekuat Weezmoon. Sungguh musuh yang sangat kuat ya. Setelah mengalahkan monster itu, Sandraku naik banyak level. Dari level 79 ke level 99. Mantap dah. Udah level 99 guys. Pertempuran akhirnya selesai dengan kemenangan Sandraku guys. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan manga kali ini, yaitu pertempuran Sandraku melawan Gold Scorpion. Next selanjutnya seperti apa ceritanya? See you in next video.